Sungguh Tuhan, Kau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Satu-satunya yang bisa kami percaya Tuhan. Pada minggu hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami bersekutu bersama-sama. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan, supaya kami belajar mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarkan firman-Mu memerdekakan kami semua. Izinkan kami memiliki tanah hati yang baik Tuhan, yang siap ditabur oleh benih-benih firman-Mu dan berbuah indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau serahkan segala sesuatunya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Siapa yang pernah ke pesta pernikahan? Semua orang pernah ke pesta pernikahan. Ketika ada teman kita yang menikah, beberapa hari sebelumnya, di masa-masa yang kekinian, kita ada acara seperti bridal shower. Mempelai wanita, sahabat-sahabat mempelai wanita berdatangan semua. Menemani mempelai wanita dari pagi sampai malam, bercerita satu sama lain. Dan itu adalah tradisi-tradisi masa kini. Dan tentu saja mempelai wanita ini mempersiapkan diri dengan baik. Kita juga tahu di tradisi-tradisi pernikahan sekarang ada pengiring wanita dan pengiring pria. Pengiring wanita adalah orang-orang yang cukup sangat sibuk. Ia menanti kedatangan kedua mempelai itu. Mereka menanti supaya kalau mempelai itu datang, mereka bisa bersiap-siap. Oleh karena itu, mereka kadang memakai bunga, memakai atribut-atribut, mereka menengok ke kanan, menengok ke kiri, kapan kira-kira mempelai itu datang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya di dalam tradisi Yahudi yang saya baca, ketika seseorang akan menikah, mereka dipertunangkan terlebih dahulu. Pada zaman itu, ketika orang dipertunangkan, mereka sebenarnya sudah menikah, tetapi tidak boleh tinggal bersama. Nah, setelah upacara pertunangan, ada upacara yang namanya ini, terjadi sebuah proses yang tidak sedikit. Ada proses yang namanya upaya tidak padam. Mengapa demikian? Karena pada waktu itu pelita melambangkan perkenanan Tuhan, melambangkan terang ilahi, melambangkan bahwa Tuhan Allah hadir di sana, melambangkan bahwa mereka disertai Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir-akhir zaman ini begitu banyak rupa-rupa pengajaran. Begitu banyak rupa-rupa sikap hati anak Tuhan ketika menyambut kedatangan Tuhan. Sesungguhnya kita sudah berada di dalam sebuah zaman yang disebut dengan zaman akhir. Oleh karena itu saya percaya kita harus siap sedia karena mempelai itu yaitu Kristus akan siap sedia datang kapanpun waktunya kita tidak tahu. Tetapi begitu banyak orang tidak menjaga pelita di hati mereka tetap menyala. Mereka memadamkan pelita di hati mereka yang dulunya sudah diterangi oleh cahaya Roh Kudus, yang dulunya sudah mengecap bagian-bagian yang terbaik di dalam Tuhan. Mereka mulai menyurutkan. Mereka tidak membeli minyak tersebut. Mereka tidak berjaga-jaga. Mengapa mereka tidak berjaga-jaga? Karena mereka berpikir bahwa kedatangan Tuhan masih sangat lama. Di Matius ada perumpamaan gadis bodoh. Gadis bodoh menyangka kedatangan Tuhan masih begitu lama. Mengapa? Masih terjadi prosesi tawar-menawar. Masih terjadi prosesi pembicaraan mas kawin di budaya tersebut. Mereka menganalisa, memakai logika mereka bahwa kira-kira ini akan sangat lama.
Mereka tidak sadar bahwa mempelai itu akan datang mungkin di tengah malam. Mereka nggak sadar itu. Mereka memikirkan dengan logika mereka. Demikian juga dengan anak-anak Tuhan di akhir zaman. Seringkali kita berpikir bahwa kedatangan Tuhan masih sangat-sangat lama. Ada orang yang berbicara pada saya, oh masih lama ini kedatangan Tuhan. Chip belum ditemukan. Ada orang yang berbicara kepada saya, oh masih sangat lama ini kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena di dahi kita belum tertempel 666. Masih sangat lama ini kedatangan Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab memerintahkan kita untuk berjaga-jaga. Alkitab memerintahkan kepada kita untuk menjaga minyak kita supaya tidak boleh kosong. Berapa banyak anak-anak Tuhan di akhir zaman ini hidupnya tidak diterangi oleh cahaya Roh Kudus, di dalam hidupnya tidak ada salib sama sekali, tidak ada minyak yang keluar di dalam hidupnya sehingga hati nuraninya tidak ditemukan berkenan di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berapa banyak anak-anak di masa sekarang menggunakan status-status bukan untuk memuliakan Tuhan, supaya orang melihat dia adalah seseorang yang sangat hebat. Ada orang yang pakai status di WA-nya. Ada orang yang pakai status mungkin di IG-nya, di Twitter-nya. Sola Scriptura. Apa sih sola Scriptura? Gereja ini percaya dengan sola Scriptura. Sola Scriptura berarti kedaulatan firman Tuhan lewat Alkitab sudah selesai, sudah sempurna. Barang siapa menambahkan kata-kata di dalam Alkitab terkutuk, mengurangi juga terkutuk. Tetapi herannya orang-orang yang memakai sebagian, yang memakai kata-kata yang keren, sola scriptura, mungkin orang-orang tersebut tidak pernah baca firman Tuhan. Orang-orang tersebut memakai firman Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada orang yang dengan gagah-gagahan berkata sola scriptura, seakan-akan dia mencintai firman Tuhan, tapi hidupnya sangat jauh dari firman Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu sola scriptura gak akan menyelamatkan engkau. Sola scriptura bukan sebuah slogan pajangan. Sola scriptura adalah sebuah kredo, sebuah pengakuan dari bapak-bapak gereja bahwa Alkitab itu lebih dari sempurna. Alkitab adalah wahyu Allah sendiri yang tidak bisa diganggu gugat. Banyak orang memakai slogan-slogan itu hanya untuk terlihat lebih rohani daripada orang-orang yang lain. Ada yang lucunya, ada yang berkata sola fide. Tapi mempertanyakan iman kepada Kristus. Lalu bagaimana dengan gereja ini? Gereja ini percaya dengan sola scriptura. Justru gereja ini percaya dengan sola scriptura. Kita percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang. Tuhan berkuasa sampai sekarang. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Justru karena gereja ini percaya dengan sola scriptura, kita percaya bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Justru gereja ini percaya dengan sola scriptura, kita percaya mujizat masih terjadi, mujizat masih berlangsung. Dan saya percaya firman ini begitu berdaulat untuk membongkar pikiran-pikiran logika dan keangkuhan manusia. Sola scriptura itu penting. Kalau kita tidak percaya dengan sola scriptura, kita masih percaya ada kebenaran-kebenaran di luar Alkitab, kita masih percaya ada kebenaran-kebenaran baru di luar Alkitab, maka Alkitab bukan kitab suci. Kenapa? Karena tidak ada pakemnya, tidak ada sesuatu yang pasti. Ada orang yang berkata sola fide, bahwa
segala sesuatunya karena iman. Tapi hidupnya tidak mencerminkan beriman kepada Tuhan. Hidupnya masih suka kepo dengan orang. Hidupnya suka sekali perselisihan, perbantahan, dendam, iri hati, perbuatan-perbuatan kegelapan masih ada di dalam hidupnya. Lalu dengan bangganya dia berkata, sola fide. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, keselamatan kita adalah anugerah sejati dari Kristus Yesus. Keselamatan kita bukan karena statusmu yang gagah, yang mengesankan engkau adalah makhluk yang suprarohani. Tetapi hidupmu yang mencerminkan sesuatu yang dinilai oleh Tuhan. Begitu banyak orang yang berkata soli Deo Gloria, soli Deo Gracia, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, tapi tidak menjaga lidah bibirnya untuk berkenan di hadapan Tuhan. Hidup di dalam perbantahan, hidup di dalam permusuhan, hidup di dalam segala sesuatu yang berdasarkan pemikiran kita sendiri. Yang sekolah Alkitab pasti tahu bahwa menerjemahkan Alkitab tidak boleh eisegesis, tapi harus exegesis. Apa yang dimaksud dengan exegesis? Yaitu maksud daripada firman Tuhan ini dibawa keluar. Supaya kita ngerti apa pesan daripada firman Tuhan ini. Tidak boleh eisegesis. Eisegesis itu cocok logi. Oh, ini kebetulan cocok dengan kisah cinta saya. Buka Ratu Ester. Buka kitab Ester. Oh, sebentar. Saya sedang jalan-jalan di sebuah toko. Saya menemukan buku. Nah, buku kisah cinta ini ketokannya cocok ini dengan Frankie. Saya kasih kepada Frankie. Karena saya membawa pesan pikiran saya pakai buku ini supaya Frankie ngerti apa yang menjadi pikiran saya. Tapi ketika Frankie membuka, dia berbeda dengan apa yang dia pikirkan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak boleh diterjemahkan dengan cocok logi, cocok-cocokan. Oh, kamu ingat nggak pada waktu awal kita bertobat, SMP, SMA, kita Roh Kudus, tuntun saya, buka. Wih, ayatnya. Tidak baik seorang manusia, seorang diri saja. Wah, Tuhan suruh aku nikah, haleluya. Apa seperti itu? Oh, enggak seperti itu. Oleh karena itu kita harus mengerti apa maksud ayat firman Tuhan. Berbicara seperti apa buat kita semua. Dan banyak orang yang mengandalkan logika dan pemikirannya sendiri untuk Tuhan. Oleh karena itu orang-orang tersebut tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Karena saya percaya credo et intelligem. Artinya apa? Iman itu harus mendahului pengetahuan. Orang yang logikanya kuat akan sangat susah sekali beriman kalau dia tidak menaklukkan segala pengetahuannya, menaklukkan segala logikanya untuk taat kepada kehendak Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana ini mempersiapkan pelita mereka. Bisa minta mic? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita meminta bahwa Tuhan bahwa pelita ini menyala. Ini pelayanan kecil. Mic. Apakah kita betul-betul mempersiapkan ini jauh-jauh hari? Pelayanan kelihatannya sepele. Apakah kita mempersiapkan mic ini dengan jarak seperti seorang pembicara akan berbicara? Atau kita cuma sekedar ngasal 1 meter, 2 meter kita persiapkan mic. Oh ya udah selesai. Oh ini penting loh. Mempersiapkan diri kita ketika Tuhan datang, Tuhan menemukan kita
hidupnya berkenan dan berjaga-jaga. Dia menjaga integritasnya untuk selalu siap siaga menyambut kedatangan Tuhan mereka. Tuhan Yesus. 5 gadis bodoh ini adalah seseorang yang merasa mempelai itu masih lama, pakai logika, pakai hitung-hitungan. Oh, biasanya kalau terjadi diskusi mas kawin ini lama, ngantuk. Udah, main game dulu. Main game dulu. Ya, main game dulu sampai larut malam. Tidak menyangka bahwa pelitanya sudah habis, minyak zaitunnya udah habis. Pada waktu tengah malam tidak ada yang jual. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hidupku, aku tidak mungkin kena COVID, aku sudah pakai masker. Kamu gak kena COVID, kamu bisa kecium truk yang ada virus COVID-nya. Oh, mungkin kamu meninggal karena COVID. Karena jajan pentol di pinggir jalan, karena sudah lama tidak makan pentol, bersuka cita, tiba-tiba pentol itu menyumbat saluran tenggorokan kamu. Bisa gak meninggal? Bisa, oleh karena itu kita harus berjaga-jaga. Kita harus bersiap sedia. Kapanpun waktunya. Sekarang meninggal gak lihat usia. Kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Kita termasuk mempelai yang bodoh. Kita hitung-hitungan, Tuhan, umurku loh baru 20-an. Umurku loh baru 30-an Tuhan. Mati paling sekitar 60-70 Tuhan. Oh, masih lama Tuhan, masih separuh hidupku. Aku akan tinggal di dalam dosa. Aku akan bersenang-senang dulu. Nanti kalau aku udah suntuk dengan dosa, aku akan cari Engkau sungguh-sungguh. Ini bodoh sekali. Mereka tidak sadar kalau hidupnya diambil oleh Tuhan. Hari ini juga siapkah mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini sembari engkau bekerja, bertekun di dalam bisnismu, jangan lupa berdoa. Jangan lupa juga bersaksi kebenaran firman Tuhan. Sementara engkau mungkin masih di dalam studimu, jangan lupa berdoa. Jangan lupa bersaksi Kristus adalah Tuhan. Sementara engkau merawat anak-anakmu, jangan lupa berdoa. Jangan lupa bersaksi bahwa Kristus adalah Tuhan. Sehingga ketika terompet sangkakala kelak berbunyi, atau mungkin nanti sore, atau mungkin besok, atau mungkin lusa, engkau didapati. Dirinya pemimpin masih suka kepoin orang lain, masih suka susonin orang lain, masih suka membicarakan hal-hal yang tidak baik. Katanya sola scriptura, artinya percaya Alkitab adalah kedaulatan tertinggi. Bukankah kita mengatakan hendaklah engkau hidup tidak di dalam hawa nafsumu yang menguasai engkau pada waktu kebodohanmu. Firman Tuhan itu kan menjadi baik. Ada orang yang cerita, orang itu baik banget sama saya. Kenapa? Oh, PDKT, jelas. Orang PDKT pasti baik. Kalau PDKT dengan galak, mau gak lu dengan aku? Lah gak mau, awas kamu. Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan di hadapan. Tuhan meminta hati kita senantiasa baik di dalam segala kondisi. Tidak dalam kondisi PDKT, tidak. Banyak orang chat sama saya, Tuhan mau datang ya. Saya bilang, ya Tuhan mau datang. Wih, doa. Sebulan terjadi kebangunan rohani, doa. Wis, tidak pergi kemana-mana, doa. Bulan kedua mulai hilang doanya. Bulan ketiga mulai enggak betah. Bulan keempat, aku butuh liburan. Dan mereka liburan. Lupa pakai masker, bersuka cita karena sebuah berita bahwa vaksin sudah ditemukan. Itulah manusia. Manusia kadang tidak menundukkan logikanya di hadapan Tuhan. Saya berdoa vaksin
berjalan dengan baik. Kita bisa hidup di dalam keadaan normal kembali. Kita berdoa supaya pemerintahan diberikan hikmat marifat dari Tuhan. Tetapi jikalau vaksin itu tidak berhasil, variasi virus semakin banyak dan tidak bisa dikalahkan lagi, kita mau apa? Saya percaya segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil dan mengasihi Dia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hati nuranimu bersih tidak? Hati nuranimu begitu banyak roh-roh yang tidak baik tidak? Gosip itu menular loh. Puji Tuhan, Tuhan murnikan gereja ini dari gosip-gosip. Gosip itu tidak baik, hendaklah dipikirkan saja, tidak boleh di dalam pikiran kita. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, berdoa. Bukan gosipin orang yang menganiaya kamu. Roh gosip itu lebih enak daripada roh hidup benar di hadapan Tuhan. 1-2 orang bergosip itu akan menjadi racun di dalam gereja. Menjadi toxic people. Kemana-mana bawaannya racun terus. Racun terus. Tidak membawa sejahtera. Tidak membawa kebenaran firman Tuhan yang memulihkan kepada pertobatan. Tetapi membawa perdebatan yang tiada habis-habisnya. Ini bukan perdebatan firman Tuhan ya. Tapi perdebatan yang tiada habis-habisnya. Toxic people. Dan racun-racun itu membuat pelitamu semakin lama semakin padam. Contoh. Ada orang gosipin si A. Kamu dengar gosip tentang si A. Terus menerus dikasih gosip tentang si A. Pada waktu kamu ketemu si A, kamu pingin hantam wajahnya. Padahal kamu tidak kenal dengan si A. Kenapa? Pikiranmu sudah diracuni. Itu adalah toxic people. Orang-orang yang suka meracuni orang lain. Yang hidupnya tidak aman. Alkitab mengatakan sejak dalam kandungan aku mengenal engkau. Penelitian terbaru. Janin umur 1-3 bulan sudah punya pikiran. Dahsyat gak Alkitab itu? Jadi kalau ibunya sedang mengalami depresi, si anak ini akan menjadi orang yang pengkhawatir. Suamiku kok gak pulang-pulang ya? Wih, suamiku sekarang selingkuh. Lihat itu, dia selalu makan bersama dengan sesama jenis. Aku lihat itu. Khawatir kan? Khawatir. Pesan itu ditanamkan sejak mereka sudah lahir. Oleh karena itu, ucapan kita ini penuh senantiasa dengan ucapan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan fisik. Setiap kelahiran anak, bayi, saya heran selalu berdebat mirip siapa. Saya kadang bingung nyocokkan wajah bayi, ya mirip semua. Lihat tuh kadang, mohon maaf ya sidang jemaat yang tante-tante. Ketika lihat di kaca atau ketika gendong bayi, hidungmu pesek kayak papamu. Sudah dikutuki sejak dia kecil. Kok gak ada rambut? Wah mirip papamu ini. Oh bibirnya tipis, cerewet mirip mamamu. Lihat anak seperti itu. Gak pernah bisa bicara yang baik-baik. Ada orang yang selalu membesar-besarkan. Ada. Gantengnya. Kayak bintang film Korea.
Ya mungkin bayinya besok kalau enggak merasa dirinya ganteng dia akan operasi plastik. Ada yang lebay, mirip anaknya siapa ya? Kok gak podo bek mama papanya? Ganteng banget ini, asli ganteng banget. Saya khawatir bayinya gak percaya lagi sama mama papanya sebagai ayah kandungnya. Lihat, kita sudah mengirimkan pesan-pesan inputan kata-kata yang kurang berkenan. Itu sejak orang lahir, bayi lahir di muka bumi ini. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, jangan seperti itu. Ada orang yang mimpi-mimpi buruk, dikejar-kejar hantu, dikejar-kejar setan yang sebenarnya bukan dari setan. Ketika saya berdoa, orang yang suka bermimpi buruk, serasa dikejar-kejar setan, Tuhan ingatkan saya bahwa itu berasal dari masa lalu yang sangat-sangat buruk. Dan betul, hidupnya dari kecil selalu insecure. Orang yang teriak, you insecure, belum tentu dia secure. Orang yang teriak, kamu tidak aman hidupnya, mungkin dia sendiri paling tidak aman hidupnya. Hati-hati, itu racun yang dibawa terus sampai meninggal kalau dia tidak bertemu dengan Kristus Yesus. Kalau dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di mana segala kutuk perhambaan dilepaskan, dihapuskan. Main sekali pikirannya. Saya dulu ada anak rohani cowok yang tidak pernah bisa terima kasih Tuhan. Suatu saat dia butuh laptop. Saya tipikal ketika saya sudah bertobat beli laptop. Waktu itu laptop tidak terlalu mahal. Dia merasa tidak aman sekali. Dia merasa saya punya motivasi tersembunyi. Cowok loh, kalau cewek masih masuk akal. Cowok loh, saya jadi sedikit ilfil. Aku masih normal ya, gitu ya seperti itu. Oh, merasa gak aman sekali hidupnya. Suatu hari dia SMS. Maaf, kok gak ada maksud apa-apa kan sama saya? Gak ada, kamu butuh bantuan, kamu butuh pertolongan. Kenapa? Loh, memberi itu harus ada alasannya. Iya, di keluargaku memberi itu harus ada alasannya. Oh pantes, ini keluarga kasih bersyarat ini. Orang baik ada maksudnya. Tapi keluarga di dalam Tuhan tidak seperti itu. Oleh karena itu kadang untuk menerobos pikiran-pikiran kecurigaan itu butuh kasih Tuhan loh. Butuh kasih Tuhan. Baik pemahaman kasih dunia. Kalau orang baik pasti ada maksud dan tujuannya. Tidak seperti itu men. Ketika engkau diubah oleh Tuhan. Hidupmu bergaul dengan Tuhan. Kebaikan Tuhan akan menjadi mimpimu. Kita rindu menjadi berkat. Walaupun orang itu tidak ada lagi di tempat ini, tapi saya bersuka cita. Saya bukan tipikal balik no laptopnya. Itu kasih bersyarat, kalau memberi ya enggak usah kembali. Banyak orang loh. Ketika pacaran, tidak jadi, semua dikembalikan. Tali sepatu dikembalikan, ya kan? Botol dikembalikan. Botol-botol yang gak bermaksud, aduh tidak indah sama sekali. Paling juga sudah lusuh-lusuh dikembalikan. Tip X dikembalikan. Spidol dikembalikan. Stabilo dikembalikan. Dan satu kali, ini serius, ini beneran. Ada orang yang gak nyaman hidupnya. Aku harus pemberesan. Aku tidak mau berhutang sama cowok itu. Ini ceritanya ceweknya putus. Kamu tahu dia kepikiran karena apa? Tas handphone. Kalau kamu beli handphone, dikasih kantongan kresek yang isinya yang isinya handphone kan. Handphonenya udah dikembalikan. Kreseknya ketinggalan. Dia begitu insecure.
Dikembalikan. Karena pesannya cowok itu juga GJ. Kembalikan semua barang-barangku. Wah. Iya kan, mas kawinnya ditolak. Dikembalikan. Tidak nyaman, kepikiran. Ini orang-orang yang perlu mengalami Tuhan, perlu pemulihan sama Tuhan. Orang yang gak bisa move on dari masa lalunya. Orang yang selalu ngatur-ngatur orang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari, kalau Anda punya slogan Sola Scriptura, belajar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau merasa dirimu paham dengan Sola Scriptura, engkau tidak menjadi ratu gosip. Engkau tidak menjadi ratu untuk jelekin orang lain. Untuk hancurkan pribadi orang lain. Untuk mengalahkan orang lain. Bukan berdebat firman Tuhan. Berdebat firman Tuhan masih oke. Supaya kita menemukan mana maksud dan tujuan firman Tuhan. Tetapi ini mendebatkan hal-hal yang tidak perlu. Selera makan. Jadian sama siapa. Digosipin. Kamu bukan sola scriptura. Sola-solamu sendiri. Sakarepmu sendiri. Apakah engkau mau menjadi gadis bijaksana atau gadis bodoh? Jelas. Dari tadi saya belum buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Matius 25. Saya baca, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Sekali lagi mempelai laki-laki. Ada yang berkata, oh ini artinya mempelai itu menikah dengan 10 wanita. Bukan, ini pengapit, ini pengiring. Paham? 5 diantaranya bodoh. Garis bawahi, bodoh. Bilang kiri kananmu di rumah masing-masing yang bodoh. Dan yang lagi 5 bijaksana. Ya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Lucu. Pelitanya tidak membawa minyak. Bukan berarti di pelitanya gak ada minyak ya. Masih ada minyaknya tapi dia gak membawa cadangannya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Lihat, mereka punya persiapan. Berapa banyak yang punya persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Kalau besok sangkakala berbunyi, sudah siapkah engkau? Seorang penginjil yang bernama John Piper, dia berkata, betapa indahnya orang ya yang ketika dipanggil Tuhan dalam keadaan berjaga. Luar biasa. Mari dikatakan di sana. Tetapi karena mempelai lama tidak datang-datang juga. Lihat, mempelai gak datang-datang juga. 5 gadis bodoh sudah spekulasi. Hitung-hitungan sama Tuhan. Ini hitung-hitungan sama Tuhan, Anda tidak disuruh beli persembahan perpuluhan ya. Ini Alkitab tidak berbicara persembahan atau perpuluhan. Ini berbicara tentang akhir zaman. Maksudnya hitung-hitungan dengan Tuhan itu kayak gini. Oh kira-kira Tuhan belum datang. Enggak datang nih. Buat apa? Manfaatnya apa? Dikatakan di sana. Tetapi karena mempelai itu tidak lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Capek loh nunggu. Di budaya orang Yahudi. Tawar-menawar emas kawin itu bisa seharian. Bisa seharian. Yang tadinya kalau kita gak perlu ya. Gak perlu tawar-menawar di budaya sekarang. Budaya mereka tawar-menawar. Supaya apa? Supaya nanti calon mempelai ini bisa hidup itu enak. Gak kesusahan. Dibicarakan. Terlebih dahulu. Jadi tidak bilang mengalir yuk menikah bersamaku mengalir. Ya mengalir di dalam gubuk derita. Gitu ya, seperti itu. Tapi ada pembicaraan. Ada pembicaraan terlebih dahulu. Bagi tugas ya, mempelai wanita, nanti kamu masak. Kakak, saya gak bisa masak. Oke, kamu cuci piring.
tangan saya halus, saya nggak bisa cuci piring. Saya, ya nggak usah dinikahi gitu ya, seperti itu. Terus bagi tugas ya kakak, engkau yang bekerja, aku yang operasinya di sini. Kalau tidak cukup bekerja, saya bisa membantu engkau. Itu harus dibicarakan terlebih dahulu supaya pernikahan mereka langgeng. Tetapi sembari menunggu pembicaraan yang mereka pikir sebentar, ternyata berlangsung sangat lama. Menurut versi sekarang, tapi 5 gadis yang pandai, bijaksana, mereka bawa persiapan. Sekali lagi, mengapa pelita di zaman dahulu penting itu melambangkan perkenangan Tuhan, melambangkan Tuhan hadir di sana, Tuhan ada di sana. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikan kami sedikit daripada minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Ini berbicara gadis-gadis yang punya karakter suka pinjem. Pinjem pulsamu, sharing datamu, bersanda ya, bersanda. Sharing, aku lupa beli pulsa data, sharing dong, ini lagi ada kuliah, sharing dong. Enggak, itu bercanda ya, seperti itu. Jadi dapat persiapkan terlebih dahulu. Lalu dikatakan di sana, gadis-gadis itu pun bangun semuanya membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikan kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Tengah malam mau beli minyak, iya kan? Zaman dahulu tidak ada Gojek. Zaman dahulu tidak ada ya kan Grab dan yang lain-lain. Sekarang enak. Kita pakai logika, aku gak perlu khawatir. Kalau Tuhan Yesus datang, nanti aku akan telepon abang-abang Gojek untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Tapi kalau mereka diangkat semua, kamu ditinggal mau apa? Ya. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikan kami sedikit daripada minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka datang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Terlambat. Minyak melambangkan di Alkitab sebagai perlambang Roh Kudus. Ada yang menafsirkan minyak berbicara hati nurani yang murni. Tiap orang bisa menafsirkan berbeda, tapi mereka sepakat untuk satu hal, yaitu berjaga-jaga dan bersiap sedia. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Apakah minyakmu tersedia, sahabatku, saudariku? Apakah engkau terlalu sibuk bekerja sampai engkau tidak menjaga hati nuranimu untuk berkenan di hadapan Tuhan? Engkau sibuk belajar, engkau sibuk dengan ritual, sibuk mempersiapkan bahwa bumi ini akan ada selama-lamanya. Engkau mungkin merasa bahwa cerita nenek moyangmu bahwa akan ada pengangkatan itu cuma cerita isapan jempol. Salib yang bisa membuat minyakmu tetap tersedia menurut penafsiran saya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, adalah salib. Berapa banyak engkau mau memikul salibmu dan mengikut Yesus? Memikul salib itu sakit. Pengen balas tuh orang. Saya tipikal orang yang temperamental dulunya. Sekarang sudah diubah Tuhan 180 derajat. Belum, masih 180 derajatnya. Kadang kalau orangnya sudah keterlaluan, itu bisa marah sekali. Dan tiba-tiba
Saya harus belajar ampuni dia. Doakan buat orang yang mengasihi dia. Orang itu. Aduh, gak rela, gak terima rasanya. Ingin saya berkata, udah go to hell. Pergi ke neraka saja, hidupmu gak benar. Tapi pernahkah kamu dilatih sama Tuhan? Di tempat tidurmu. Menangisi orang-orang yang menganiaya kamu. Sakit rasanya. Rasanya gak adil. Rasanya ini gak masuk akal. Jiwa pemberontak saya mulai berontak. Enggak bisa Tuhan. Awalnya saya doa cuma sekedarnya. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Bertahun-tahun Tuhan latih. Sampai suatu saat saya bisa berkata, Tuhan kasihanilah mereka. Jamah hidup mereka supaya mereka tahu Tuhan kebenaranmu seperti apa. Minyak itu keluar. Banyak orang-orang teman saya, anak rohani, agent. Tahu gak kelemahan agent apa? Mereka ngomel kadang, aku yang prospek, mereka yang closing. Belinya, ceritanya di saya, yang closing mereka. Saya cuma bilang sama mereka, percayalah. Apa yang kamu lakukan itu bernilai di mata Tuhan. Gak usah hitung-hitungan. Saya percaya berkat itu tidak kemana. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kadang kita seperti itu ya. Kita yang berbuat baik. Kita yang betul-betul hidup benar. Orang lain yang diberkati. Gak usah iri hati. Tuhan tahu memproses kita. Supaya minyakmu keluar. Dan minyak yang keluar itu menjaga hati nuranimu tetap menyala di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita tidak mau diproses oleh Tuhan, tidak mau pikul salib. Sehingga seperti 5 gadis yang bodoh, yang akhirnya pintu perjamuan ditutup karena saatnya sudah tiba. Akhir zaman, saya percaya kita hidup di akhir zaman. Tidak ada kepastian. Judul salah satu surat kabar hari ini, resesi. Saya tidak tahan, saya biasanya beli di luar. Ketika saya beli di luar, ibunya berkata, omset saya berkurang separuh. Omset saya berkurang cuma 20%, 30%. Ada yang tidak menikmati memang karena sudah kaya betulan. Sehingga mereka gak ngerti apa tuh resesi. Haram. Saya gak tahu itu kata resesi itu apa. Memang kamu sudah kaya. Tapi banyak orang yang hidup di dalam usaha mereka tiap-tiap hari. Resesi. Di bumi yang gak ada pengharapan ini, ada satu pengharapan hanya di dalam nama Kristus Yesus. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari hari ini juga kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau sangkal diriku, pikul salib Tuhan, aku mau minyakku keluar Tuhan, supaya pada waktu Engkau datang nanti Tuhan, aku ditemukan tidak bercacat bercela di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa melakukan ini sendiri. Tuhan Yesus tolong aku. Tuhan, aku tidak bisa memikul salib ini. Tuhan Yesus tolong aku. Saya percaya Tuhan akan memberikan anugerahnya untuk memampukan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bangkit di akhir zaman ini. Engkau yang ibu-ibu rumah tangga, besarkan anak-anakmu dengan kasih dan takut akan Tuhan. Ceritakan tentang Kristus, ceritakan tentang Kristus akhir zaman. Hai bapak-bapak yang sedang bekerja,
Siap sedialah, ceritakan Kristus. Tuhan bisa pakai talentamu di bidang usaha untuk menjadi saksi yang hidup dan berkat yang mulia. Saya percaya itu. Ini kesempatan dari Tuhan. Selama kita hidup ini kesempatan Tuhan jadi saksi-saksi Kristus. Supaya orang melihat ada Kristus di dalam hidup kita. Tidak peduli orang berkata, oh orang ini baik, enggak. Buat apa stempel-stempel manusia. Yang penting Tuhan kenal hati kita. Dan yang terakhir sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Maukah kita berlaku seperti gadis-gadis bijaksana ini. Mempersiapkan buli-buli yang penuh dengan minyak. Mulai hari ini pikul salib, sangkal diri. Dengerin suara Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Pukulan itu kadang penting supaya orang bertobat. Pukulan itu kadang penting supaya orang mengenal Kristus kembali. Sudah siapkah engkau? Ada satu lagu sekolah minggu yang beberapa hari ini terngiang-ngiang di telinga saya. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Saya rindu ketika trompet Tuhan diteriakkan, nama saya tercantum di dalam kitab kehidupan. Haleluya. Yang kami cari bukan kehidupan sekarang, kehidupan yang akan datang. Semuanya begitu fana. Ketika saya lihat foto anak saya beberapa tahun yang lalu, waktu begitu berlalu dengan cepatnya. Begitu berlalu dengan cepatnya. Tapi saya tidak mau. Saya tidak menyadari kasih Tuhan di dalam hidup saya dan apa talenta yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup saya. Dan saya mulai hitung-hitungan. Ada orang yang dikasih 10 talenta, dikasih 5 talenta. Berbahagialah orang yang diberikan 10 talenta. Suatu saat saya pernah marah sama Tuhan. Di dalam keletihan, kenapa semuanya serba saya? Karena memang saya multi talenta. Ada orang yang berkata, kenapa semuanya serba saya tapi tidak punya talenta sama sekali? Ada, itu omong gede, banyak. Ketika saya berkata, kenapa semuanya serba saya? Ketika saya baca Alkitab, Tuhan ingetin saya. Kamu dikasih 10 talenta loh. Kembangkan. Dikasih 5 talenta, kembangkan. Kita gak bisa iri dengan orang yang cuma punya 1 talenta. Tapi orang yang punya 1 talenta dan mengembangkannya itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan pilih-pilih pekerjaan Tuhan. Kok semuanya serba saya? Ya kamu dikasih anugerah lebih. Tuhan pasti memampukan kamu lebih. Ada orang memimpin satu perusahaan. Udah gak kuat. Rambutnya mulai muncul kebotakan. Mulai perawatan rambut tiada akhirnya. Ada yang dikasih 20 perusahaan. Rambutnya gak rontok-rontok. Kenapa? Karena punya 10 talenta. Lalu lebih berkenan mana Tuhan? Tuhan tidak melihat kuantitas, Tuhan lihat kualitas. Saya rindu. Paulus itu punya multi talenta. Dia bisa jualan tenda. Dia bisa buat tenda. Dia pintar teologi. Dia hebat. Kalau di zaman sekarang dia sudah profesor. Dia menguasai Alkitab, Taurat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tetapi ia mempergunakan talenta yang dia miliki sebanyak-banyaknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau anak-anak Tuhan, engkau diberikan talenta, kau punya banyak usaha, banyak pekerjaan. Tapi kalau kamu tidak lakukan itu untuk menjadi berkat yang hidup,
bagi sesamamu untuk menceritakan Yesus adalah Tuhan, kamu orang bodoh. Hei orang kaya, hari ini jikalau Tuhan mengambilmu, mengambil nyawamu, apa yang bisa kamu lakukan? Tidak ada bisa apa-apa. Semuanya kita akan tinggalkan kelak. Oleh karena itu, yang diberi 1 talenta, kembangkan. 2 talenta, kembangkan. 10 talenta, kembangkan. Perlu kerendahan hati. Orang yang diberi 10 talenta, sudah bangga dengan talenta-talentanya. Tuhan mau kasih kerendahan hati. Tuhan proses saya lewat kerendahan hati. Pada satu kali ada satu bidang yang saya tidak bisa. Saya harus dengan humble berkata, saya tidak bisa. Kadang kita sudah terlatih dengan omong besar. Kita sudah terlatih dengan semuanya. Bisa, tapi mencelakakan. Bisa perbaiki mobil, bisa. Akhirnya remnya blong. Bisa ini, bisa. Tapi tidak bisa. Ini mencelakakan orang. Hati-hati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kerendahan hati itu penting. Dan yang terakhir, yang paling akhir pada hari ini. Siapa yang siap, mau disiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bumi ini tidak ada yang aman. Bumi ini yang gak ada yang aman. Kemarin di grup-grup sahabat, selalu beritanya adalah orang meninggal karena COVID. Udah wes, saya tidak mau ikut-ikutan. Saya bisa meninggal dengan cara apapun. Kalian bisa meninggal dengan cara apapun. Belum tentu umur saya yang seperti ini, saya pasti dipanggil lebih cepat daripada Anda. Belum tentu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Sudah siapkah engkau? Sudahkah pelitamu tetap menyala? Maukah engkau pikul salib Tuhan, sangkal dirimu supaya di dalam hidupmu keluar minyak-minyak untuk menjaga pelita itu tetap menyala? Yang mau, angkat tangan dan bangkit berdiri dari tempatmu masing-masing. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanah agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, Mari kita angkat kedua tangan kita di tempat kita masing-masing. apa yang dapat kami berikan. Kami percaya Tuhan. Kami penuhi amanat agung-Mu, Melayani yang lelah dan terbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan kami yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. dan teguhkan semua kesaksian. Kami mau datang Tuhan, memenuhi semua panggilan-Mu di akhir zaman ini. Kami datang penuhi
kami penuhi amanah agungmu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, Terima kasih Tuhan. dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanah Agung-Mu, Melayani yang lemah dan terbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. kami dengan kuasa dari Tempat yang tertinggi dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Terima kasih Tuhan. Berikan hati Yang terbeban dan penuh kasih ilahi. penuhi kami dengan kuasa dari Tempat yang tertinggi dan teguhkan semua kesaksian. semua kesaksian. Sekali lagi penuhi kami. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari Tempat yang tertinggi dan teguhkan semua kesaksian. Kami percaya Tuhan, zaman-zaman akhir sudah tiba. Biarkan mempelai Kristus bersiap sedia. Biarkan kami menjadi gadis-gadis bijaksana Tuhan, yang mempersiapkan pelita kami tetap menyala. Kami tidak padam, kami tidak surut hati, kami tidak tawar hati pada waktu Engkau datang. Proses kami Tuhan untuk mengeluarkan minyak sorgawi-Mu, minyak zaitun yang murni, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami memikul salib-Mu, sangkal diri kami. Kami tahu ini susah, kami tahu ini sakit, kami tahu ini tidak adil Tuhan. Tapi Engkau mampukan kami. Engkau telah mengalami begitu banyak ketidakadilan Tuhan. Engkau telah memenangkannya di kayu salib. Mampukan kami Tuhan. Kami tidak bisa dengan kekuatan kami butuh kekuatan dari-Mu Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu yang menghidupkan kami. Tuhan, kami tidak mau tawar hati pada waktu Engkau datang. Kami mau Kau dapati tetap setia ketika kami datang. Dan untuk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hamba-Mu berdoa ada yang diberikan talenta-talenta yang begitu banyak di dalam hidupnya. Dia dikenal dengan orang yang hebat, smart people. Tuhan, ajar kami menggunakan talenta-talenta itu dengan baik Tuhan, tanpa berhitung lagi untuk pekerjaan-Mu. Untuk menjadi saksi yang hidup dan berkat yang mulia Tuhan. Bagimu, ketika Engkau datang, kami siap dimintai pertanggungjawaban. Saudara-saudari, jikalau Tuhan memberikan 10 talenta kepada engkau, apakah engkau mengembangkannya? Atau engkau menjadi iri hati dengan saudaramu yang cuma punya 1 talenta karena beban mereka begitu ringan? Jangan seperti itu. Kekuatan yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita
Tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Justru di dalam kelemahanmu, justru di dalam air matamu, Tuhan ada. Justru Tuhan tampung di dalam obatnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah siapkah engkau menyambut mempelai kita? Kami percaya Tuhan. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. We worship you, Jesus. We worship you. Engkau Alfa dan Omega. Engkau segalanya bagi kami. Selalu ada tempat terbuka di hatimu untuk kami. Yesus, kami gak mampu Tuhan. Kami gak mampu jalan tanpamu. Bersamalah dengan kami. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami. Engkau Allah yang hidup. Yesus Tuhan, Engkau segala-galanya. Engkau Bapa kami, Engkau segalanya. Kami datang Tuhan, dan begitu bunyi sangkakala kami dengar Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap. Kami tahu Tuhan, ketika sangkakala itu berbunyi, kami mau Tuhan, kami didapati setia dan mempersiapkan diri kami dengan baik Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Engkau segala-galanya bagi kami. Stand by me, Lord. Stand by me. Stand by me in all of my life. I can do anything without your love. Just stand by me. Hold my hand, set me free. Stand by me, Lord. Stand by me, Lord. Stand by me. Stand by me in all of my life. I can
stand by me. Hold my hand. Hold my hand and set me free. Kami percaya Tuhan. When the darkest side come into my life, let my soul bless your holy name. Even scary part, on my broken heart, just show me your powerful living hand. And give me your shoulder to lead me on. Sekali lagi katakan stand by me. By me, Lord. Yes Jesus. Stand by me. Berdirilah bersama kami Tuhan. Stand by me. Di seluruh hidup kami Tuhan. Sebab kami tidak mampu melakukan semuanya tanpa cinta-Mu Tuhan. Just stand by me. Pegang tangan kami. Hold my hand and set me free. Terima kasih Tuhan. When the darkest night Thank you Jesus. come into my life, let my soul praise your holy name. Even Even this scary part, oh, on my broken heart, just show just show me your perform. and give me your shoulder to lead me on. When the darkest night come into my life, let my soul praise your holy name. Even scary part, on my broken heart, just show me your perfect hand. And give me your shoulder to lead me on. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan hanya Engkau yang bisa. Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku percayakan. Satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. sekali lagi satu-satunya. Satunya yang kuandalkan, Satu-satunya yang ku percaya. satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya. Satunya yang kuandalkan, Kau Tuhan.
Satu-satunya yang bisa aku percaya hanya Kau Yesus. Oh, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. terima kasih Tuhan. Kau hanya satu-satunya yang bisa kami andalkan sekarang. Mampukan kami. Jangan biarkan anugerah-Mu lepas daripada kami. Anugerah-Mu memampukan kami Tuhan untuk melawan setiap permasalahan yang ada. Anugerah-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita sebagai lambang penyerahan di hadapan Dia. Engkaulah jemaat yang rasuli, rahmani dan rajani. Tuhan sudah memberikan anugerah yang terbesar, yaitu kayu salibnya, untuk menebus dosa-dosamu dan dosa-dosa saya. Pergi, kerjakan karya keselamatan Tuhan dengan takut dan gentar. Pergi, saksikan Yesus adalah Tuhan dan Raja. Dia adalah penguasa tunggal di muka bumi ini. Ceritakan Yesus Tuhan kepada semua makhluk. Baptis mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus akan menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Diberkati seluruh keluargamu, diberkati seluruh pekerjaanmu, diberkati seluruh kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.